wa zumratal mu'minina rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah Jumat yang lalu kami pernah membahas tentang Quran surat An-Nazi'at ayat pertama dan kedua mengenai para malaikat pencabut nyawa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malaikat berikutnya, was-sabihati sabha, demi malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Para malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat dahsyat dan dapat bergerak dengan cepat. Ada malaikat langit dan ada pula malaikat bumi. Malaikat yang turun dari langit menuju bumi dapat bergerak sangat cepat dari utara ke selatan, lalu dari barat ke timur. Bahkan sebagian ulama mengatakan jika kecepatan malaikat jauh melebihi kecepatan jin. Seperti kita ketahui, jin juga dapat bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan begitu cepat. Dalam sebuah hadis disebutkan tentang para jin yang berusaha mencuri berita dari langit dari para malaikat. Para jin tersebut terbang secara bertumpuk-tumpuk agar dapat mencuri berita dari langit, sehingga ketika bergerak tidaklah secepat malaikat. Itulah sebabnya para jin yang mencuri berita bisa terkena lemparan api sebelum menyampaikan semua kabar hasil mencuri dengar dari malaikat. Hal itu karena para malaikat dapat bergerak jauh melebihi kecepatan jin. Sebagian ulama menyebutkan, membawakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam saat meminta anak buahnya untuk mendatangkan singgasana Ratu Balqis. Lalu di antara anak buah Nabi Sulaiman alaihissalam ada jin ifrit yang berkata, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Jin ifrit berkata, aku akan mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Tiba-tiba ada seseorang yang lebih hebat berkata, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku akan mendatangkannya sebelum engkau mengedipkan mata. Aku akan mendatangkan singgasana Ratu Balqis, kata orang tersebut, sebelum engkau mengedipkan mata. Masyarul muslimin, sebagian ulama menyatakan bahwa yang menantang jin ifrit tersebut adalah orang yang soleh yang kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis dalam waktu yang sangat cepat melebihi kecepatan jin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan malaikat untuk membawa singgasana tersebut dengan sangat cepat. Jadi meskipun jin dapat bergerak sangat cepat, tetapi malaikat lebih cepat daripada jin. Semua ini menunjukkan betapa hebatnya penciptaan malaikat, karena malaikat tercipta dari cahaya. Mereka adalah makhluk yang tidak makan dan tidak minum, tetapi energi dan kecepatan geraknya luar biasa. Kekuatan mereka juga sangatlah hebat. Allah Subhanahu wa ta'ala memang maha kuasa
dalam menciptakan para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman lagi dan bersumpah dengan para malaikat-malaikatnya dalam Quran surat An-Nazi'at di ayat selanjutnya, ayat keempat, fas-sabiqati sabqa. Dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Ayat tersebut memperkuat ayat sebelumnya yang berbicara tentang malaikat yang dapat bergerak dan sangat cepat. Malaikat memang makhluk yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan Allah, yang para malaikat tersebut ada yang memiliki sayap masing-masing, ada 1, 2, 3 atau 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin, inilah bukti kedahsyatan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama malaikat. Salah satu malaikat yang pernah ditampakkan dalam wujud aslinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril alaihissalam. Digambarkan dengan sangat luar biasa, malaikat Jibril yaitu mempunyai 600 sayap. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah melihat wujud asli malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Kebanyakan malaikat apabila turun ke bumi, mereka menjelma menjadi manusia. Malaikat Jibril sering datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia. Kadang-kadang malaikat Jibril turun dalam sosok seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah 2 kali melihat wujud asli malaikat Jibril. Beliau sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril memiliki 600 sayap, dan jika dibuka sayapnya akan menutupi cakrawala. Hal ini menunjukkan besarnya para malaikat tersebut. Selain itu, malaikat merupakan makhluk yang sangat gaib, bahkan lebih gaib daripada jin. Meskipun jin termasuk makhluk yang gaib, tetapi kita masih dapat dan sering merasakan keberadaannya. Sementara itu, malaikat tidaklah pernah kita lihat dan kita rasakan keberadaannya, namun malaikat adalah makhluk yang benar-benar ada. Kemudian di ayat selanjutnya, Quran surat An-Nazi'at ayat ke-5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal mudabbirati amra." Dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Para ulama menjelaskan bahwa malaikat itu sangatlah banyak. Malaikat itu sangatlah banyak. Mereka selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah membangkang terhadap perintah dan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada bermacam-macam malaikat, seperti malaikat gunung, malaikat laut, malaikat awan, malaikat pencabut nyawa, malaikat peniup sangkakala, malaikat penjaga surga, malaikat penjaga neraka, dan ada malaikat yang bertugas hanya beribadah di langit, dan ada malaikat yang bertugas hanya beribadah di langit. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa langit sangatlah penuh sesak, karena tidak ada tempat sejengkal pun yang tersisa karena dipenuhi para malaikat
yang sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak mendengarnya. Langit terasa berat, dan pantas bagi langit untuk terasa berat. Tidak ada satu tempat seukuran 4 jari kecuali ada malaikat yang sujud di atasnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita meyakini bahwa ada malaikat pengatur hujan yang benar-benar mengatur hujan. Lalu apakah boleh bagi kita berdoa kepada malaikat hujan tersebut agar dia menurunkan hujan? Ada malaikat yang mengatur gunung. Lalu apakah jika gunung berapi akan meletus, kita boleh meminta malaikat gunung agar menahan letusan gunung berapi tersebut? Bukankah malaikat hujan itu yang mengatur hujan? Bukankah malaikat hujan itu yang mengatur hujan? Bukankah malaikat gunung itu yang mengatur gunung? Akan tetapi semua itu tidak boleh dilakukan karena para malaikat tersebut tidak memiliki hak untuk mengaturnya sendiri. Kita meyakini ada malaikat maut pencabut nyawa. Lalu apakah ketika kita ingin berumur panjang, kita meminta kepada malaikat maut agar menunda kedatangannya kepada kita? Ma'asyiral muslimin, mereka para malaikat hanyalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pengatur hujan tidaklah punya hak seutuhnya untuk mengatur hujan. Ia hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengaturnya. Malaikat pengatur gunung tidaklah punya hak seutuhnya untuk mengatur gunung. Ia hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengaturnya. Demikian juga malaikat pencabut nyawa, ia tidak punya hak sama sekali untuk mencabut nyawa seseorang karena ia hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, maka barang siapa yang meminta atau berdoa kepada malaikat gunung, malaikat hujan atau malaikat-malaikat lainnya, maka ia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ia telah berbuat kesyirikan. Seharusnya ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, zat yang telah memerintahkan malaikat tersebut, zat yang telah menciptakan malaikat tersebut. Tidak ada ulama yang membolehkan kita meminta kepada malaikat gunung atau malaikat hujan. Semua ulama sepakat bahwasanya meminta kepada malaikat gunung atau malaikat hujan adalah perbuatan syirik, meskipun para malaikat tersebut bertanggung jawab dalam mengatur hujan dan gunung. Ma'asyiral muslimin, lantas bagaimana dengan seseorang yang meminta kepada penghuni kubur, yang mendatangi kuburan yang dikeramatkan atau yang dianggap keramat, padahal penghuni kubur tersebut tidak dapat mengatur semua hal, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa mandi sendiri, tetapi dimandikan. Mereka tidak bisa memakai baju sendiri, tetapi dipakaikan kain sendiri atau dikafankan. Mereka sudah tidak bisa sholat, tetapi disolatkan.
bahkan mereka tidak bisa pulang ke rumahnya sendiri, tetapi justru dibopong dan dimasukkan ke dalam kuburannya. Jadi sangatlah keliru dan sangatlah aneh apabila ada seseorang yang memandikan, mengafankan, menyolatkan, bahkan membawa mayat tersebut ke kuburannya, tetapi kemudian ia meminta tolong kepada orang yang telah meninggal walaupun hanya dijadikan perantara, maka itu kesyirikan yang telah terjadi. Hal ini sangatlah tidak masuk akal. Orang yang meninggal dunia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itulah para sahabat Nabi tidak ada yang pergi ke kuburan Nabi setelah Nabi meninggal, tidak ada yang pergi ke kuburan Nabi untuk meminta atau sekedar berdiskusi dengan beliau. Oleh sebab itulah para sahabat Nabi tidak ada yang pergi ke kuburan Nabi untuk meminta atau sekedar berdiskusi dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah akan keluar dari kuburannya kecuali hari kiamat telah tiba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah.